Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY, di rumah kita tercinta Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, sejahtera, dan bahagia. Dalam tayangan video ini, kita akan membahas surat yang dikirim dari Retno di Yogyakarta, jauh tempatnya. Suatu masalah yang diseringkan sebenarnya sederhana, tetapi penting sekali dalam kehidupan keluarga. Soal pembagian tanggung jawab dalam hal pengaturan keuangan rumah tangga dalam keluarga. Hal yang sangat indah bila disadari dan diwujudkan, tetapi bisa menjadi juga sumber masalah yang bisa menghancurkan keharmonisan kehidupan keluarga. Marilah kita langsung tinjau masalahnya, dan kita baca email yang dikirim ke redaksi kami. Inilah isi dari suratnya, dan selamat menikmati. Romo Teja SCY yang terkasih, Romo, saya mempunyai sedikit masalah yang ingin saya sharekan kepada Romo. Semoga Romo berkenan memberikan solusi terhadap masalah saya ini. Kami sudah menikah selama kurang lebih 19 tahun. Perjalanan hidup perkawinan kami biasa-biasa saja. Namun, akhir-akhir ini sering terjadi ketegangan di antara kami berdua, terutama menyangkut masalah ekonomi rumah tangga. Sejak awal perkawinan, kami setuju bahwa pengaturan ekonomi rumah tangga ini berdasarkan pada pembagian tanggung jawab. Suami bertanggung jawab untuk masalah biaya pendidikan anak dan rumah tangga lainnya, sedangkan saya bertanggung jawab masalah urusan dapur dan sekitarnya. Pada awalnya semua berjalan dengan baik dan lancar, dan tidak ada masalah. Semua kebutuhan berdasarkan pada tanggung jawab ini berjalan tanpa hambatan. Suami bisa memenuhi tanggung jawabnya dengan baik dan lancar. Demikian halnya dengan saya. Masalah muncul ketika anak saya yang pertama masuk perguruan tinggi dan membutuhkan banyak biaya. Suami saya seringkali mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan akan tanggung jawabnya ini. Hal ini disebabkan penghasilan suami sebagai wira swasta cukup terbatas, bahkan cenderung kurang. Sedangkan gaji saya lebih besar daripada penghasilan suami. Beberapa kali saya harus membayar biaya pendidikan anak saya. Bagi saya tidak ada masalah dan saya bisa. Romo, apa yang harus saya perbuat? Karena masalah ini membuat suami saya menjadi PK, mudah tersinggung dan suka marah-marah. Perlukah saya mengambil alih tanggung jawab suami terhadap biaya pendidikan anak-anak saya? Salahkah kalau saya menuntut suami untuk konsekuen
terhadap kesepakatan kami bersama. Mohon pencerahan Romo. Retno, Yogyakarta. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Mbak Retno yang terkasih, terima kasih atas sharing Anda lewat kolom konsultasi. Permasalahan yang sedang Anda hadapi ini sering dialami oleh banyak pasutri yang mempunyai masalah ekonomi rumah tangga mereka. Sering saya menyampaikan kepada pemuda dan pemudi yang mau melangsungkan pernikahan dan menemukan kenyataan bahwa pendapatan calon suami lebih kecil daripada calon istri, untuk bersikap transparan dan tegas pada awal perkawinan mereka. Kita sadar betul dari pengalaman bahwa karena perbedaan pendapat atau income keluarga ini bisa menjadi salah satu sumber konflik dalam rumah tangga mereka. Bahkan tidak jarang menimbulkan perceraian yang tak terelakkan. Di banyak keluarga Kristiani, normalnya pengaturan keuangan keluarga ini diserahkan kepada istri. Suami adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Suami diakui sebagai pelindung dan imam keluarga. Dia adalah kepala keluarga. Sedangkan istri adalah ibu rumah tangga yang bertugas mengatur atau memanage keperluan dapur dan segala kebutuhannya. Dan biasanya tidak akan banyak menimbulkan masalah karena istri memang mempunyai kemampuan dan kepandaian dalam mengatur kehidupan rumah tangga. Dia ibu dari rumah tangga. Indah dan bersihnya kehidupan rumah tangga itu ada di tangan seorang istri. Hal ini tidak bisa diragukan. Dan memahami masalah yang sedang Anda hadapi sekarang ini, sebenarnya Anda sudah mengantisipasi masalah yang akan timbul kemudian hari dengan sangat baik. Anda sudah sangat bagus di awal perkawinan itu. Pembagian tanggung jawab dalam pengaturan rumah tangga ini menjadi salah satu solusi, walaupun harus dilakukan, bahwa akan lebih baik bila Anda sebagai istri diberi kuasa penuh untuk mengatur kehidupan ekonomi keluarga Anda sejak awal. Mungkin konflik ini tidak akan muncul sekarang ini. Memang perjalanan waktu merubah banyak hal. Masalah Anda sebenarnya sangat mudah dipahami dan diselesaikan. Kelalaian tanggung jawab masalah pendidikan anak Anda oleh suami itu karena perubahan situasi, dan penyebabnya sudah sangat jelas, yakni bahwa kebutuhan keuangan anak Anda bertambah lebih besar karena dia sudah di perguruan tinggi. Sementara penghasilan suami mungkin masih tetap sama seperti sebelumnya.
sehingga sumber keuangannya tidak mencukupi untuk memenuhi tanggung jawabnya. Inilah yang harus dibicarakan dan diselesaikan bersama. Tidak bisa sendiri-sendiri, tetapi perlu kerjasama dan dialog suami istri. Perubahan sikap suami Anda menjadi PK, mudah tersinggung dan marah-marah, itu adalah salah satu, saya mengatakan, karakteristik atau sifat lelaki ketika harga dirinya tersinggung. Sikap itu sebenarnya adalah bentuk ungkapan, saya mengatakan, kesombongan dan gengsi kaum pria yang selalu merasa dirinya super dibandingkan perempuan. Ini kenyataan. Hal itu terjadi karena dia sulit untuk menerima kenyataan bahwa pendapatan istri lebih besar daripada suami. Maka Anda harus memahami hal ini dan jangan dijadikan masalah yang berlebihan dan diungkit dalam relasi hariannya. Ini menjadi besar dan menimbulkan banyak masalah yang lain. Maka pertanyaan, apa yang harus Anda perbuat? Maaf, saya nasihatkan. Singkat dan padat. Pertama, ciptakanlah komunikasi yang sehat dan baik dengan suami Anda. Jangan menyakiti, jangan menuntut bahwa suami harus bertanggung jawab atas kewajibannya itu. Tetapi ambillah waktu yang baik untuk berdialog dengan suami. Hal ini akan membantu mengatasi masalah mental itu. Yang kedua, tawarkan bantuan untuk meringankan beban tanggung jawabnya itu. Artinya, dengan gaji yang lebih Anda miliki, bisa meringankan beban biaya pendidikan yang menjadi tanggung jawab suamimu. Biarkan suami Anda tetap membiayai pendidikan anak-anak Anda, sama besarnya dengan sebelumnya, terutama sebelum masuk perguruan tinggi anakmu itu. Selebihnya, Anda bisa membantu menutupinya kekurangan yang ada. Sebaiknya janganlah mengambil alih kewajiban itu, karena hal itu akan semakin menyinggung perasaan suami dan membuat dia menjadi semakin terpuruk dan minder di hadapan Anda. Jagalah tetap mental suami Anda. Ingat, walaupun Anda tidak pernah bermaksud merendahkan suami yang berpenghasilan lebih kecil, tetapi perasaan dan gengsi lelaki perlu diperhatikan. Akhirnya, bertindaklah lebih fleksibel dalam pengaturan ekonomi keluarga. Kalau mungkin, adakanlah evaluasi bersama. Apakah sistem pembagian tanggung jawab ini masih bisa dipertahankan? Apakah tidak mungkin memberikan kepercayaan dan keleluasaan kepada Anda sebagai istri untuk mengatur keuangan keluarga? Semoga peluang dialog dan berbicara bersama tanpa batas kewajiban dan tanggung jawab akan membuat keluarga Anda semakin damai dan tentram. Berkat Tuhan menyertai Anda. Saudara dan saudari yang
dikasih Tuhan, sebenarnya keluarga ini sudah benar dan sesuai dengan anjuran bahwa hendaklah soal pengaturan ekonomi rumah tangga, ibu rumah tangga yang harus memegang kendalinya. Banyak keluarga yang tidak terlalu peduli dalam hal ini. Bahkan banyak yang akhirnya pegang sendiri-sendiri pengaturan gaji atau penghasilan kerja dalam keluarga, walaupun mereka sudah menjadi satu keluarga. Soal uang menjadi masalah. Apa yang sebaiknya terjadi dalam hidup berkeluarga? Marilah sejenak melihat bagaimana seyogianya soal ekonomi keluarga ini harus diatur bersama. Kita semua setuju bahwa pengelolaan keuangan keluarga dengan baik merupakan salah satu kunci kesuksesan keluarga. Pengelolaan keuangan keluarga atau rumah tangga ini lebih rumit dibandingkan mengelola keuangan pribadi karena melibatkan banyak orang, yaitu suami, istri, dan anak-anak. Dan ini juga menyangkut hidup bersama. Jika pengelolaan keuangan rumah tangga ini berjalan baik, maka beruntunglah anggota keluarga. Namun, kalau salah kelola, maka siap-siaplah mengalami masalah keuangan, bahkan sebelum habis bulan sudah krisis. Siapapun yang bertanggung jawab mengelola keuangan keluarga, apakah istri atau suami, dia bertugas mengatur pengeluaran. Ia mulai dari dana operasional hingga cicilan kartu kredit, uang sekolah, anak, liburan, bantuan sosial atau agama, hingga jajan di luar rumah. Bendahara keluarga ini didorong untuk lebih kreatif dan hati-hati dalam soal ini, karena keberlangsungan rumah tangga tergantung dari pintarnya mereka mengatur uang. Sahabat yang terkasih, berikut ini jurus jitu hemat mengelola uang rumah tangga yang saya kutip dari sumber berita Bisnis Keuangan dari Kompas.com, berita online yang bisa ditiru. Yang pertama adalah detail pemasukan dan pengeluaran. Berapa pendapat Anda dan pasangan tiap bulannya? Jumlahkan dengan benar. Setelah itu, hitung juga beberapa pengeluaran rutin rumah tangga Anda, seperti tagihan listrik, telepon, air, belanja bulanan, dan tagihan lainnya yang harus Anda keluarkan tiap bulannya. Jika Anda punya cicilan rumah, kendaraan, atau kartu kredit, jangan lupa dihitung juga sebagai pengeluaran rutin. Dengan begitu, Anda akan mengetahui berapa kisaran pengeluaran rumah tangga tiap bulannya. Pasti pengeluaran Anda tidak lebih besar dari pemasukan. Kalau iya, keuangan rumah tangga Anda dalam bahaya dan harus segera diatasi bila pemasukan lebih kecil dari pengeluaran. Yang kedua adalah membuat daftar belanja bulanan. Pengeluaran terbanyak dalam rumah tangga adalah untuk berbelanja bahan pokok dan kebutuhan rumah tangga.
Sebelum berbelanja, pastikan Anda sudah memiliki daftar apa yang harus dibelanjakan, sehingga menghindari Anda dari lapar mata. Anda juga bisa mengecek diskon yang diberikan swalayan kalau Anda hidup di kota, sehingga belanja akan lebih hemat. Dan yang ketiga adalah usahakan untuk memangkas kebutuhan yang tidak penting. Buatlah catatan rutin berapa kebutuhan rumah tangga tiap bulannya, berapa dana yang akan disimpan atau diinvestasikan, dan rencana-rencana keuangan lainnya harus diperhitungkan. Anda juga harus mengecek anggaran mana yang dibutuhkan dan anggaran mana yang harusnya dipotong. Anda disarankan membuat rencana keuangan yang realistis dan masuk akal. Jangan sampai terlalu pelit atau terlalu hemat. Misalnya, anggaran jalan-jalan setiap 2 kali selama sebulan dipotong menjadi sekali dalam sebulan. Pemotongan anggaran ini bisa mengurangi waktu Anda bersenang-senang bersama anak dan pasangan Anda. Mungkin Anda bisa memilih tempat jalan-jalan yang lebih murah dari sebelumnya, karena ini sangat perlu bagi keluarga rekreasi. Yang keempat adalah jangan tunda membayar semua kewajiban. Segeralah membayar kewajiban sebelum uangmu habis. Misalnya membayar uang sekolah anak, tagihan kartu kredit, cicilan mobil atau motor, dan lain-lain. Bila semua kewajiban sudah diselesaikan, maka pengelolaan uang untuk operasional dan kebutuhan sehari-hari akan lebih mudah. Sebab kewajiban atau utang itu menimbulkan konsekuensi jika ditunda. Misalnya Anda akan menerima denda atau bunga, sehingga kewajiban Anda bertambah besar. Yang kelima adalah kurangi kebiasaan jajan. Jajan termasuk pengeluaran rumah tangga yang tidak terelakkan, terutama bila keluarga doyan ngemil dan wisata kuliner. Tak heran pengeluaran yang satu ini berpengaruh pada kondisi tata kelola keuangan rumah tangga. Nah, tidak ada salahnya Anda dan keluarga mulai mengurangi kebiasaan jajan di luar rumah. Namun bukan berarti menghapus sama sekali anggaran tersebut. Cobalah melakukan penghematan, bukan penghapusan anggaran. Banyak, masih ada yang keenam, adalah menabung dan investasi. Pastikan selalu menyisihkan sejumlah uang untuk tabungan dan investasi ini. Tabungan bisa menjadi dana darurat, sementara investasi bisa dijadikan tabungan masa depan. Lebih baik lagi kalau jumlah uang yang ditabung selalu konsisten setiap bulan, sehingga Anda punya ancer-ancer tersendiri. Untuk melakukan investasi, Anda punya banyak pilihan. Misalnya saja investasi emas, reksadana, saham, tanah, properti, hingga menabung di deposito. Nah, demikianlah ilmu yang bisa saya sharingkan
dalam pengaturan keuangan rumah tangga. Saya berharap semoga hal ini berguna membuat keluarga Anda bahagia. Walaupun pasti banyak hal yang perlu disesuaikan dengan kondisi dan situasi konkret keluarga Anda. Akhirnya, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berjuang dan terimalah salam kasih saya. Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus dan hati Bunda Maria. Amin.